Mungkin ada di orang Betul, betul, betul. dia bisa bentar sambil menanti yang lain barangkali dimulai saat ini. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini diketahui beliau Pak Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Pak Heli Suwono, Sarjana Pendidikan Manajemen Magister Manajemen. Yang kami hormati Bapak Ibu Korwil atau pengawas yang insya Allah sudah lengkap, kecuali yang belum datang. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua KTGAS Kecamatan yang sudah luar biasa, tidak merasa lelah mari dari Semarang, langsung merawat ke sini. Teman-teman proktor atau operator yang di kecamatan yang kami banggakan, serta segenap panitia, walaupun kecil-kecil ini ada panitianya, yang luar biasa sudah mempersiapkan agenda hari ini. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah pada kita semuanya. Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu semuanya bisa memenuhi undangan kami Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara tanpa ada halangan suatu apa. Selawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita selalu menantikan syafaatnya. Mudah-mudahan besok panjenengan semuanya bisa berkumpul jadi satu, menyatu jadi satu di surganya Allah. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sengaja kegiatan ini memang kami fokuskan pada kegiatan asesmen nasional, bahwa kegiatan ini sudah dilaksanakan 3 kali, hasilnya pun juga bervariasi, ada yang bagus, ada yang tidak, dan yang bagus dan tidak itu tidak ada yang sama. Yang penting dengan ketika diundang untuk mengikuti kegiatan asesmen, khususnya yang pendidik dan tenaga pendidik di Sulindannya bisa ikut membersamai untuk bisa memberikan kontribusi rapor Banjarnegara. Ini dan perlu kami laporkan Pak Kabid, peserta jumlahnya 60, terdiri dari pengawas atau korwil ada 20, kemudian K3S atau yang mewakili ada 20 peserta. Yang berikutnya ada dari proktor yang insya Allah sudah terbentuk, dari mengawali pertama sampai sekarang sudah terbentuk, sehingga kami tidak ragu lagi untuk bisa menguji kemampuan yang tahun ini, dan harapan tahun ini bisa lebih baik daripada tahun yang lalu. Itu kemudian kaitannya dengan anggaran, ini anggaran dari kementerian, dari kementerian melalui Dinas Pendidikan Kabupaten, sehingga kita tentunya nanti kegiatan ini pelaporannya melalui kementerian. Itu barangkali sedikit yang kami laksanakan, dan rencana kegiatannya untuk pelaksanaan ini hanya 1 hari, dan nanti insya Allah tidak diberikan sertifikat. Skokian. Biasanya kalau ada pertemuan seperti ini diberikan sertifikat. Ini ngomong dulu kepada yang menanyakan, saya tanya
diminati dan disikapi segera, ya, karena ini bentuknya advokasi yang segera bisa diturunkan kepada teman-teman yang di sekolah atau di keluarga masing-masing. Demikian yang mungkin untuk mengawali kegiatan ini, dan selanjutnya pada beliau Pak Kabinja Pembinaan Sekolah Dasar untuk membuka secara resmi acara ini. Monggo waktu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Yang kami hormati Bapak Direktur Bapak Sekolah SPD, yang kami hormati Bapak Ibu pengawas yang hari ini hadir, yang kami hormati di sini ada Ketua KPKS Kabupaten yang baru Mahadi, yang kami hormati pula Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Dokter, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua. Atas petunjuknya hari ini alhamdulillah kita semua bisa hadir di undangan kami dalam rangka persiapan pelaksanaan ANBK tahun 2022. Salam dan salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang senantiasa bersyafaatnya dan berakhir nanti. Bapak Ibu yang terhormati, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf beliau Pak Kepala Dinas tidak bisa hadir di hadapan Bapak Ibu semua karena beliau hari ini juga sedang mengikuti diklat, sehingga waktunya jam 7 sudah mulai di depan laptop. Ya, tadi kita sempat rapat sebentar untuk persiapan karena beberapa bulan ini kan saya sendiri tidak pernah berkegiatan melayani Bapak Ibu semua secara langsung. Ya, alhamdulillah untuk saya sudah memasuki pada kegiatan aktualisasinya. Jadi kalau kemarin adalah dari perencanaannya, alhamdulillah kita sudah diseminarkan, kemudian kita sudah selesai seminar untuk perencanaan proyek perubahan. Jadi sekarang adalah kita sebagai pengelola pendidikan dituntut untuk berinovasi dalam hal memperbaiki tentang pelayanan kepada publik pendidikan. Ya, jadi kebetulan hari ini adalah beliau Pak Adin juga sedang mengikuti diklat pimpinan dan saya sudah masuk tahap kedua. Benar-benar waktunya habis untuk itu, tapi di sela-sela itu kami tetap masih menyempatkan untuk melayani Bapak Ibu khususnya dalam pengelolaan BOS khususnya atau kebijakan lain yang sifatnya bisa kami handle. Dan kemarin kami sudah menerima juga pada Pak Jadi 1 bulan untuk PLN-nya gitu ya. Ya, beliau melayani, alhamdulillah bisa dijalankan dengan baik. Dan selanjutnya kami juga minta dukungan Bapak Ibu semua, khususnya berkaitan dengan ANBK juga. Jadi rencana aksi perubahan yang kami angkat, kami tidak jauh-jauh dari tupoksi saya. Tupoksi kami salah satunya adalah di situ mengambil langkah kebijakan ketika kita menghadapi berbagai isu. Kalau bidang SD nggak kurang isu, isunya segudang isu, tapi isu tersebut harus kita eliminir beberapa. Jadi kemarin dari tugas kita selalu mengambil 5 isu yang strategis yang tentunya mendukung tentang capaian apa yang harus kita capai. Yang kita capai adalah rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikan kita ternyata masih banyak menyimpan PR
prioritaskan harus tercapai agar target-target legislatif ini bisa tercapai. Itu maka Bapak Ibu sedikit kami beri gambaran bahwa rapor pendidikan yang kita adopsi yang hasilnya dari adalah kegiatan AMBK yang akan Bapak Ibu nanti laksanakan di lapangan. Ini kan kita mengambil dari 2022-2023 ya. Hasil-hasil itu menjadi bijak cermin kami melakukan sebuah analisa berdasarkan data. Jadi kalau kegiatan yang kita laksanakan harus berbasis data. Jadi kalau hanya bicara teori tanpa data tidak direspon. Jadi bukan ngomong kosong ini. Intinya begitu. Jadi penekanan kita adalah agar kita berjalan sesuai data yang ada di lapangan. Nah, AMBK hasil 2023 yang sudah ada di sini menyimpan beberapa jenis kekurangan. Salah satu hal yang belum tercapai, salah satunya adalah tentang iklim kebinekaan. Nih, iklim kebinekaan kita masih jauh dari target. Kalau nggak salah harus kita 57,sekian%. Ini iklim kebinekaan. Kedua, dari hasil AMBK tahun 2023 kita juga menyoroti tentang iklim kenyamanan. Ternyata Bapak Ibu, hal-hal yang kiranya dianggap sepele, gampang dicapai, ternyata masih jauh juga target kita. Ini. Kemudian yang berikutnya dari rapor pendidikan 2023 kita menyoroti tentang iklim kebinekaan. Kebinekaan kita juga masih jauh dari target. Semua itu adalah hasil AMBK yang kita analisa. Kemudian Bapak Ibu, di sisi lain selain tadi iklim kebinekaan, iklim inklusivitas, kemudian kenyamanan, masih ada banyak lagi kepemimpinan internasional. Merah. Faktor apa gerakan ini? Kepemimpinan internasional. Kepemimpinan internasional itu adalah guru yang berperan di situ guru. Tapi ini masih merah. Kalau untuk numerasi ada sih naik, namun porsi kecapean minimal turun. Nah, secara umum naik, tapi porsi yang rendah itu turun. Nah, mungkin terbuat jadi tentang AMBK kita jangan hanya terpatok pada numerasi, literasi dan karakter. Maka Bapak Ibu, dari hal-hal yang tadi kami analisa, teman kita ketika berbicara literasi mereka hanya masih berorientasi pada membaca menulis dan sudut baca. Padahal seperti sudut baca itu belum ya hanya sebagai sarana penunjang tentang kegiatan literasi. Untuk itulah Bapak Ibu, problematik masalah yang begitu rumit ini butuh sebuah sistem. Nah, maka sistem itu bisa menjadi pedoman nanti Bapak Ibu guru melakukan asesmen, melakukan pembelajaran secara tidak langsung. Sistem itu juga nanti akan mengedukasi Bapak Ibu guru. Saya yakin tanpa dibuat sistem itu, teman-teman kita guru kepala sekolah kesulitan menerjemahkan rapor pendidikan. Itu masalah krusialnya. Jadi kalau kita hanya bicara tidak melihat data, tidak akan menyentuh itu. Maka hari ini AMBK ini menjadi bagian yang ada sampaikan bahwa proyek perubahan ini hubungannya juga dengan AMBK. Yang saya angkat adalah tentang AMBK. Mengapa? Ini banyak faktor. Tadi capaian-capaian tidak tercapai ini banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satu faktor yang kami soroti adalah minimnya tenaga pengawas. Betul kan? Betul. Pengawas minimal di Kabupaten Negara ideal, belum ideal juga saya bicara. Namun 2 minimal sekarang. Kalau 1 pengawas ada 10 ya, 10
31 ya Pak? 30. Untuk SD 30, TK Sekarang tinggal berapa? 30. 30. Pada kemarin saya waktu lalu masih 31. Pensiun. Pensiun. Ya, pensiun. Kemarin juga kami sampaikan. Nah, 30 pengawas mengawasi 616 sekolah. Apakah bisa optimal? Tidak kan? Nah, ini faktor salah satu isu yang aktual. Jadi isu-isu yang kami angkat berdasarkan analisis astrid namanya, aktual gitu ya. Nanti di sana benar nggak nih? Terus isu itu bisa saya laksanakan tidak? Kemudian apakah ini ada sebuah transformasinya, ada perubahannya? Itu isu-isu tersebut. Ini nyata. Ditambah lagi faktor pendukung AMBK juga keberadaan manajerialnya, kepala sekolah. Kita waktu berangkat diklat, saya punya catatan data dari Pak Jadi ada 100 kepala sekolah. Begitu saya pulang lagi, saya sudah menandatangani sekitar 5 kepala sekolah diakui yang baru dengan asesmen itu. Ya. Artinya kita semakin bergerak dan detik ini kemarin saya tanyakan dengan PKD belum ada tanda-tanda disetujuinya pengangkatan kepala sekolah. Ini juga problematik untuk menuju capaian rapor pendidikan dari AMBK. Ditambah lagi isu-isu yang akan sarana prasarana. Kita menunjukkan kegiatan 50% data yang kami peroleh dari Dapodi. Kondisi fisik kita belum tertangani. Ini persoalan. Dari persoalan inilah Bapak Ibu, kita juga mengambil ada sebuah sarana digital di Dinas Pendidikan yang belum dioptimalkan. Padahal itu sangat mungkin untuk dikembangkan. Nah, satu hal yang bisa mengatasi 5 persoalan tadi, kita ingin mentransformasikan. Jadi atas dasar isu-isu tadi, permasalahan tadi, kita ingin mentransformasikan si mudik yang awalnya hanya untuk satas, kita ubah strukturnya. Karena kegiatan sekarang kita tidak boleh menciptakan aplikasi baru, tapi melanjutkan yang yang ada kita sempurnakan. Maka kami transformasikan. Maka judul dari rapor untuk menuntaskan asesmen kita beri judul transformasi simudik guna memonitoring pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan Kabupaten Banjarnegara. Lahir dari mana? Kekurangan pengawas. Harapan saya nanti ke depan pengawas yang jumlahnya 30 nanti bisa memonitoring pembelajaran secara langsung lewat online. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ke sekolah ketika hanya untuk melihat administrasi, membuktikan bahwa mereka sudah melakukan pembelajaran literasi bisa dilihat di situ. Ini yang konsep sudah kami sebut dan juga satu itu. Kedua, nanti akan memberikan edukasi pada guru tentang bagaimana menerjemahkan rapor pendidikan yang sudah kami siapkan. Artinya kami mengadopsi dari smart aplikasi yang kami buat. Ketika itu bos kesulitan mengekspresikan, maka kami buat di situ untuk guru mengajar. Nanti juga demikian. Di situ bisa guru melakukan indikator ini. Saya yakin itu mengajarkan satu indikator membaca pemahaman, misalkan cerita non fiksi. Saya tanya guru, ada berapa sub indikator itu? Sudah mereka dalami lagi masih minim kan? Itu. Jadi subnya saja guru belum memahami, apalagi mengimplementasikannya. Tapi tidak perlu menyalahkan. Untuk mencapai literasi tadi salah satunya itu. Ini contoh sederhana. Maka di satuan nanti di simudik ini akan kita letakkan di situ. Belajar mengajarkan literasi tentang membaca pemahaman fiksi. Subnya apa saja? Dari 5 sub dari membaca non-fiksi saja nanti cukup kami handle laporannya tidak harus 5, tapi menjadi satu kesatuan literasi
untuk mengetes itu kita hanya mengambil 4 kali monitoring dari tribulannya. Nanti begitu. Karena apa? Kami juga mempertimbangkan guru dan tidak harus selalu guru yang yang penting nanti ada dokumen dan sebagainya. Itu gambaran bagaimana kita akan mengejar target dari literasi untuk mencapai nilai ANBK. ANBK ini kemarin ditanyakan juga bahwa begitu dikuasai, sehingga kami yang bicara sama Pak Kadin, alhamdulillah beliau Pak Kadin sebagai mentor kami langsung nyambung gitu, apa yang menjadi angan-angan kami dalam hal menyiapkan untuk mengangkat takwa pendidikan dan negara lewat ANBK. Dan kita fokus di awal, saya minta bantuan Pak Mengkono, Kecamatan Pagutan akan kami jadikan sebagai proyek leadernya di sana. Rencananya sama narkoba katanya. Tapi untuk jangka pendek kita akan mengambil Pagutan sebagai proyek leader untuk uji coba. Akan saya uji coba di sana. Setelah itu baru kita akan aplikasikan kepada Bapak Ibu semua di badan negara. Itu sedikit bicara ANBK, maka kita bicara rapor pendidikan. Untuk itu teman-teman, di kesempatan ini nanti mohon teman-teman dalam hal pelaksanaan ANBK yang sudah 3 kali 4 kali ini 4 kali, mudah-mudahan nanti dengan kehadiran Bapak Ibu semua tolong disampaikan bahwa ANBK ini sesungguhnya adalah potret tentang kegiatan yang dilakukan oleh guru di sekolah. Ya, dengan jangan kaget karena implikasinya banyak ini. CP-nya sekarang muncul aturan baru, berubah. Ya, Bapak Ibu pengawas mungkin sudah mempelajari CP yang baru di SKAP nomor 32 ya tahun 2024 itu sudah melakukan perubahan. Jadi tolong untuk dipelajari juga, disesuaikan. Dan saya minta jangan terlalu terpasu, tapi buku yang sudah tetap menjadi referensi. Nah ini yang membutuhkan, jangan menjadi beban, tapi tetap kita harus optimis untuk tetap belajar dan belajar. Karena ini paradigma sekarang memang harus belajar dan belajar, tidak mengenal usia. Minta doanya besok tanggal 8 saya juga ujian tesis. Jadi kalau kemarin saya ujian rapor, besok itu ujian tesisnya. Tadi saya minta doa sama Pak Kadin juga. Jadi di sela-sela iklan kami juga menyusun tesis seperti itu. Tapi ternyata berat menyusun rapornya daripada menyusun tesisnya. Kalau tesis teori, kalau rapor teori dan praktek itu. Jadi lebih berat itu. Alhamdulillah. Untuk itu Bapak Ibu sekali lagi monggo ikuti dengan baik ya tentang kegiatan hari ini. Nanti Bapak yang langsung akan handle dan saya izin tidak bisa menunggui. Saya akan ke bawah di bawah tentang kegiatan peningkatan literasi sekaligus kami mensosialisasikan tentang kegiatan kami. Untuk itu supaya kegiatan yang lancar, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini nanti bermanfaat untuk kami semua dan ditularkan maksudnya di masing-masing wilayah. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri.